dengan Babengka. Bastori, Badonci bersama anak muda. Kreatif. Salah satu. Kayaknya salah satu. Pernah muda. Mau anak muda aja sorot. Pernah muda Om Roni Lopis, Om dan kawan-kawannya semua luangkan waktu dengan Babengka. Danke Perundola. Oh, Danke lah sudah tuh kirim. Itu yang ketemu. Cerita. Iya. Om Ron, ini kalau orang kenal Om Ron ini kan dosen, tuh bupati pertanian. Tapi Om Ron kan pengetahuan musik ini juga, seakan-akan Om Ron itu kayak ada pernah mengikuti kampung akademik musik gitu. Iya. Itu makanya tuh bagaimana menurut saya Om Ron bagaimana? Kalau beda forest dengan musik pas. Karena nyanyian alam itu kan mulai Nyanyian alam. Bus macam Ebit Kiadi. Siapa orang bisa tahu sih maksudnya bisa pintar musik tapi sekolah pertanian itu bagaimana tuh akang pun latar belakang Om Ron bagaimana tuh? Tapi yang lucu lah ada yang bilang begini, lebih kenal sebagai penyanyi daripada dosen. Itu saya memang Bu Sela dan Bu Nali ini dari kecil memang sudah cita-cita ke situ. Menjadi sarjana pertanian, dulu kan gue bilang jadi insinyur pertanian itu satu kebanggaan besar pada zaman itu. Orang dengar kata insinyur nih. Dia bukan bilang sarjana, insinyur pertanian. Nah, lalu dengan musik, itu sudah dari kecil cita-cita itu tuh, jadi insinyur pertanian dan penyanyi lah. Lalu dalam perjalanannya, nanti mulai di bangku perguruan tinggi mulai sadar nih. Wih, ternyata kan ya mendekati kenyataan. Dulu dia sudah kenyataan, begitu. Nah, lalu dalam perjalanannya memang ya ini juga dari keluarga tuh. Jadi tetap menyanyi, tapi jangan lupa belajar. Ya. Nah, akhirnya dua aktivitas ini beta ikut akang betul. Jadi sekolah, kemudian yang bermusik itu bikin akang diusahakan supaya dulu berjalan sama rata. Memang kalau bermusik dia lupa belajar. Karena sudah ini salah satu umur sampai sebelum. Tapi orang tua selalu kontrol. Jangan lupa pulang belajar. Jadi akhirnya waktu bisa diatur lalu panggilan jiwa ke situ sudah tuh. Jadi suka mengajar tuh. Jadi akhirnya memberitahukan sesuatu ke orang. Lalu kemudian bermusik, aku sudah jadi kayak nempel sudah tuh. Nah, lalu nanti terakhir waktu cerita, karena gue pegang ukulele juga, gue mesti tahu itu terbuat dari kayu. Ini sama berhubungan dengan pertanian nih. Kalau sebicara, lalu pulang stres di dalam tentang analisa apakah biodata apa tentang burung kah apa hutan, pokoknya ekosistem di dalam menyanyi dulu. Jadi memang cita-cita sudah dari kecil tuh. Ya Tuhan berkenan akan bisa akan jalan sama-sama bisa jadi itu sudah ya anugerah lah tuh Bung Sela. Tapi tadi ngajo Urunnya jadi juri kiri kanan sambil di belahan-belahan dunia. Juri maksudnya gini, bukan juri kalau juri. Ya bukan juri. Kita juga pernah juri. Itulah juri, itu tingkat TRT deh. Mau menyanyi kan? Iya, mau menyanyi itu juri. Dia maunya juri ini sampai internasional loh. Makanya orang kalau mau jadi juri internasional. Tapi itu ada masih bilang makin lo sih supportnya makin lo bagaimana dia mau sambung dia. Sudah sambung sudah mau. Oh bang aja. Dia makanya kan pun track record. Akademisi itu kan mesti begitu biasanya. Oh itu nih sekolah musik sini nggak apa nggak jadi juri internasional. Makanya kenapa bisa begitu? Pokoknya kan punya sejarahnya bagaimana sampai bisa jadi juri internasional tuh. Itu kita bingung juga jawabnya. Bagaimana pun bisa. Tapi mungkin begini karena konsistensi tadi tuh. Konsisten di dunia pendidikan kemudian bermusik tuh jadi konsisten. Nah kalau cerita juri ini mulai menjuri itu sebenarnya saat masih kuliah gitu. Ikut-ikut lomba waktu yang paling sebenarnya mulai membuat dipercayakan menjadi juri itu ketika dulu ada vokal grup Universitas Patimuran nih ikut lomba di tingkat nasional namanya Peksimina, jadi pekan seni mahasiswa tingkat nasional. Nah itu Unpati kalau ikut itu juara terus tuh. Beta hitung kan ada 10 kali juara 1 terus. 10 juara. 10 juara tuh.
Piala semati seberapa kali? Itu akan piala semati. 9 kali ya, 9 kali kan piala mati. Nah kalau kurang percaya bisa tanya Andre Hanusa itu Itu saingan orang di Makassar, orang di apa? dia Makassar habis itu ke Bandung gitu tuh. Lalu juara situ lama-lama juri yang biasa itu bilang, wah Bung Ron, Bung nggak usah jadi ikut lomba lagi, Bung jadi juri saja. Nah begitu. Nah, lalu Itu tahun berapa tahun Ron? mulai berkiprah itu sebenarnya 8 Itu semengajar belum waktu jadi juri itu belum tuh. Juri itu sebenarnya mulai itu sekitar 86. 86 itu juri isu nasional. Waktu itu Pesprawi mahasiswa tingkat nasional langsung ditunjuk jadi juri. Tiba-tiba ketua panitia bilang, Bung Ron, Anda jadi juri untuk Pesprawi mahasiswa. Beta bilang, aduh, beta belum mampu gitu. Masih kuliah nih coba ya, kan masih kuliah. Tapi akhirnya jadi juri di situ. Lalu waktu dulu dan juri-juri lain yang Katrina Mena, Ada Swensen, semua tuh. Semua sekolah luar negeri untuk ke musik dan tanya. Jadi Bung Ron sekolah musik di mana? Beta bilang, beta ini cuma belajar musik di bawah pohon kelapa. Di bawah pohon kelapa. Iya, tapi kebetulan anugerah tembus pohon kelapa tuh bisa sampai. Jadi akhirnya itu. Tapi memang proses belajar untuk menjadi juri itu pertama kali dikerjakan jadi juri Pesprawi Kota Ambon. Di waktu itu di gereja Maranatha itu anak bawang lah itu, masih mahasiswa tuh anak bawang. Yang lain senior semua tuh gitu. Itu paling hati-hati tuh. Karena takutnya sampai taruh nilai salah tuh. Dong taruh nilai bagus ini taruh nilai terbaik di sini kan bagaimana. Tapi akhirnya bisa menyesuaikan diri lalu sebenarnya kemudian dipakai itu yang beta sendiri merasa senang itu waktu Asia Pacific Choir Games. Nah pada saat itu ada lomba Pesprawi di Wamena di Papua, lalu dimintakan jadi juri di sana. Lalu ada perdebatan sedikit di dewan juri mengenai siapa yang juara. Enam mengatakan bahwa tadi itu ada masalah di pianis itu bermainnya benar. Itu sendiri yang bilang keliru. Aduh, ini anak mulai saat kecil ini mau bisa. Tapi akhirnya bokum panggillah kang pianisnya itu ke hotel, tanya, tadi kamu main betul atau salah? Dia bilang, selama saya hidup berpernah saya main piano salah. Karena dia juga lulusan luar negeri. Langsung mereka bilang, Bung Ron bagaimana tuh Bung bisa bilang bahwa itu main salah. Nah beta itu waktu itu menggunakan dua analisa yang alamiah saja. Yang pertama nih, ini mungkin analisa dosennya nih, mahasiswanya tuh. Saya waktu itu dosen ya, analisa dosennya begini. Kalau ada kecenderungan dari pemain piano mengikuti penyanyi, berarti salah. Karena kan dia harus ikut partitur, bukan mengikuti. Jadi ada kecenderungan dia mengikuti, jadi saya baca partitur. Lalu kemudian yang kedua, kita logika yang sederhana saja. Kalau main di tonika D, notasi balok ini, waktu dia pindah ke F, itu harusnya udah tulis pakai F. Mereka masih tulis pakai D. Pemain pianonya juga kelabakan tuh. Karena harusnya tulis dengan satu mol, dia masih tulis dengan dua krois. Pemain yang jago pun bingung. Itu analisa. Mereka bilang masuk akal. Lalu kemudian sudah kalau gitu Bung nanti jadi juri Asia Pacific Choir Games di Manado waktu itu untuk kategori pop dan jazz. Bung Selo yang mau ini juga. Waduh ini. Makanya drummer nih aduh. Makanya kita tahu itu. Oh iya betul. Makanya tanyakan nih. Iya betul. Tapi itu kebanggaan sekali itu karena bisa menjadi juri dengan ada dari Jerman, dari Austria, dari Belanda. Banyak lah gitu. Nah cuma itu pertanyaan aku jatuh beta bingung tuh. Ya belajar di bawah pohon kelapa. Tapi memang selalu mengandalkan kemampuan feeling. Jadi lagu begitu bunyi mungkin tuh orang Ambon apa ya? Orang Maluku seperti itu. Ya begitu bunyi feeling terbuka tuh. Ini. Salah kayaknya nih. Begitu. Tapi memang dibantu dengan membaca. Referensi dari jadi Om Ron itu dulu belajar di baca ya? Baca. Kalau ketemu sekarang kan enak, ada YouTube, ada Instagram, sama-sama belajar gampang. Dulu kan nih. Sekarang paling gampang. Itu baca buku. Ketemu sekarang ini paling gampang.
Iya. Tapi kalau susah mau belajar lagi itu yang jadi masalah. Iya, karena sekarang semua serba gampang. Semua serba gampang. Mau belajar apa sih tinggal Kalau buka dulu saja. cuma mesti cari. Jadi buku, baca Iya. buku. Baca buku. Misalnya kita baca, oh udah bilang harmoni ini apa? Belajar buku tentang harmoni, cari buku, baca. Oh iya. Lalu menghafal. Harmoni adalah Nah, kok alat musik? Karena saya ada alat musik di rumah, gambar aku pun tuts. Oh, C begini, oh jari begini. Nah, itu dibikin. Tapi itu belajar alamiah. Dalam lebih jago. Dia pintar nutbalo, bisa nggak sih? Nutbalo itu dia biasa kacang tumbuh terangnya. tiang-tiang Dan listrik. balok itu kenapa namanya balok? Kan ada hubungan yang kehutanan. Iya. Balok kayu, balok kayu. Jadi memang semua sudah. Kayak begitu tuh. Nah, iya. Karena semua tanya ke orang. Tapi memang lama-lama bagi waktu juga setengah mati tuh dengan antara musik dengan pendidikan dengan mengajar. Tapi diupayakan sebisa mungkin lah Ya, optimalkan waktu kan. Begitu. Maksudnya Om Ron sekarang dia selain mengajar, tapi sekarang Om Ron di posisi sebagai direktur Ambon Music Office nih. Direktur ya sudah. Ya, pokoknya kan gitu tuh. Ada tuh keren. Direktur ini makanya selama ini dari teman-teman musisi pikirnya Iya. Amo tuh untuk memadahi seniman lah, Amo tuh untuk pokoknya Amo kenapa kau tuh bikin Amo sing akomodasi Informasi kurang di dong lah. Om Ron mesti jelasin pertama-tama sih, Iya. maksudnya Amo nih tugasnya apa saja? Iya, oke. Jadi sebenarnya ringkasnya begini, 2016 itu kan Bekraf bersama-sama pemerintah Kota Ambon mencanangkan Ambon menuju kota musik dunia. Ya. Nah, 2011 itu wacana Ambon jadi kota musik nasional tuh atau lokal lah begitu, waktu itu masih lokal. Nah, Bekraf waktu itu lihat kayaknya mesti bawa ke tingkat dunia. Maka 2016 itu Bekraf dan pemerintah Kota Ambon mencanangkan Ambon menuju kota musik dunia. Lalu dibentuk panggil pemerintah kota panggil beta tuh untuk bisa kira-kira bisa sih. Kita dulu pikir wah ini juga barang baru nih. Tapi sebenarnya pikiran yang tadi itu, Ade kan bilang mau jadi insinyur pertanian dengan Jangan satu-satu. penyanyi musik tuh. Kan Ale sudah mulai bernyanyi sudah sampai ketika menjadi juri kan. Ini sebenarnya diberi tantangan lain. Lain-lain. Jadi kok beta rasa begini tuh, udah saya memang musik konsisten tuh. Mulai dari pelaku sampai jadi juri, sudah jadi juri pikir sudah selesai sudah kan. Tingkatan tertinggi dalam sebuah institusi musik misalnya gitu. Ternyata dikasih tanggung jawab urus kota musik berarti manajemen musik, manajemen musik. Lalu di 2016 itu pemerintah Kota Ambon membentuk tim perencanaan pembangunan Ambon menuju kota musik dunia. Lalu dipercayakan beta sebagai ketua tim waktu itu. Nah, 2017 itu kemudian dirubah, ditingkatkan status lah menjadi Ambon Music Office. Nah, oleh Pak Wali Kota Pak Riz itu dikasih tahu jadi Ambon Music Office, AMO singkatannya. Jadi tugas utama AMO itu menyusun strategi dan implementasi menuju kota musik dunia. Itu 2017. Nah, dengan fasilitator utama itu Badan Ekonomi Kreatif itu Bekraf. Lalu disitulah AMO dengan Bekraf mulai bekerja dengan pemerintah kota, atau mulai lakukan segala hal menyangkut bagaimana mencapai tujuan menjadi kota musik dunia. Nah itu 2017, berarti nanti ke tahun 2019 kemarin kan baru menjadi kota musik dunia. Jadi dulu sebenarnya saya selama 2 tahun itu pekerjaan yang bilang berdarah-darah itu untuk menjadi Ambon kota musik dunia itu. Dan beta selalu punya prinsip kalau sampai maju itu saya boleh mundur. Lalu itu pemerintah kota juga memfasilitasi. Kita ingat tuh Paris bilang begini, Pak Wali Kota bilang begini, Roni pokoknya sikat saja. Ale kalau suka dia kita tidur saja, tenang saja. Ale sikat. Nah, karena begini, kan nanti konsekuensinya juga di anggaran, di segala macam. Nah, beliau selalu mengatakan kalau anggaran tidak usah khawatir. Bung bikin saja. Nah, itu sebenarnya ada pengaruhnya juga. Misalnya bilang Bung bikin, boleh mengatakan begini bahwa sebenarnya beta ini boleh terlalu campur seniman punya track. Soalnya seniman ya, ini boleh bilang untuk bilang nih, kalau terlalu campur nanti bisa seniman kalau sudah tersinggung sedikit lanjut. Itu yang keton jaga maju. Sudah kerja. Baru bukan kerja lokal saja, nasional, bicara di nasional. Lalu kemudian repot mulai bicara di dunia internasional tuh. Lalu ke sana bicara bagaimana meyakinkan orang di luar bahwa kita itu siap menjadi kota musik dunia.
Lalu sudah di situ mulai cerita-cerita visi apa yang mau dibawa, bagaimana kekuatan musik. Jadi visi yang dibawa itu adalah Ambonese itu, orang Ambon itu punya DNA dan intuisi bermusik. Apa yang mau dibawa ke dunia? Musik sebagai alat perdamaian, musik sebagai instrumen perdamaian. Nah itu dibawa. Lalu kota-kota lain itu rata-rata bilang, oh ya ini sesuatu yang berbeda dengan kota musik dunia yang ada tuh. Lalu akhirnya mereka semua pada setuju. Dan nanti 2019 itu waktu pengisian aplikasi ke UNESCO, itu ada sekitar 45 kota yang memberikan surat dukungan bahwa kalian kota Ambon itu layak karena mereka sudah punya ini. Itu dari apa? Itu dari penjelasan beta di sana tentang Ambon itu karakternya apa, karakter musikalitasnya seperti apa. Nah itu bisa meyakinkan. Ya, nah ini meyakinkan banyak orang. Coba Dondo bayangkan meyakinkan Korea, meyakinkan Jepang, meyakinkan Australia, meyakinkan Jerman, meyakinkan Inggris, meyakinkan ada Singapura, ada Thailand segala macam. Itu yang pertanyaan yang selalu muncul pertama dari mereka itu apa? Ambon sebelah mana? Buka Google, jelaskan Ambon itu. Luasannya hanya 377 km persegi, tapi dia punya kemampuan bermusik itu tidak bisa dilakukan. Yang umuran kita potong dulu, anak sebelah. Ya potong bu, potong nanti setengah. Oh ya setengah. Kalau kita sama pamerin lah. Masalahnya kan, biasanya saya dulu dengan masyarakat tuh. Apa musik? Bukan anak musik sah, pokoknya siapa yang beta duduk minum sopi dong kan kebetulan kan beta musik kampanye sopi legal dulu. Tak akhirnya dong tanya di beta, dong bilang mana kota musik? Saya bikin apa? Musik anu hingar-bingar ke apa ke macam di Kute gitu yang satu street panjang lurus itu. Musik pukul sampai tengah tuh toher. Itu memang rata-rata. Karena itu memang selalu gitu. Kami tuh memang beta bisa menerangkan, tapi kan sing sedetail yang mungkin nanti sekarang harus yang bisa dijelaskan, diklarifikasi di Momenkan. Iya, di Momenkan gitu. Karena kalau beta tinggal hantam kromo kan. Si Jo hantam sasaran nanti. Saya beta hantam kan kebetulan waktu itu di RRI kan wawancara kan beta mewakili. Oh, sama-sama. Sama. Makanya dari situ beta tahu, makanya kita bisa terang dong, tapi kan masih kurang kayaknya masih langsung yang kebanyakan prosesnya harus bilang. Biar dong tahu juga. Kalau ya memang itu juga ada salahnya tuh, tidak ada salahnya. Tapi memang untuk mencapai hal itu kan ketemu ada banyak faktor yang mempengaruhi situ. Cuma satu hal yang mau disampaikan, kota musik Ambon itu versi UNESCO bukan kota seni pertunjukan. Oh gitu ya. Jadi misalnya bukan seni pertunjukan. Jadi misalnya begini, waktu presentasi di Jakarta itu yang Keton kan sebenarnya tawarkan 3 untuk kota kreatif. Jadi musik, kuliner, dan seni pertunjukan secara nasional nih. Nah seni pertunjukan itu yang dapat Kutai. Jadi Ambon cuma dapat yang musik dan kuliner. Kenapa Kutai? Karena dia punya anggaran pemerintahnya sangat besar, lalu semua event-event besar juga banyak di sana. Jadi kayak Sepultura, Metallica itu justru pernah bermain di Kutai. Itu berarti faktor anggaran juga segala macam ya, mereka diundang main di sana. Nah dia dapat seni pertunjukan, kita kota musik agak berbeda. Yang penting itu bahwa culture bermusiknya itu tetap muncul di masyarakat, begitu. Tetap hidup lah. Mau ada bantuan kamu ada, sebab begini menjadi kota musik dunia juga kan bukan satu hal yang setelah jadi kota musik dunia kita bermusik kan tidak menjadi kota musik dunia. Itu menjadi sesuatu di UNESCO. Oleh karena itu begini. Jadi kalau ada pernyataan misalnya kota musik dunia itu dibentuk oleh seseorang itu keliru, Bos. Itu keliru besar. Karena kota musik dunia itu harus dibangun oleh masyarakat atau komunitas kreatif di kota itu. Di kota itu. Jadi kalau dibentuk berarti dia sesuatu yang bukan sesuatu yang alamiah kan? Oh ini kalau mau jadi kota musik dunia lalu sudah bentuk komunitas ini bukan. Dia harus sudah dengan sendirinya. Kenapa? Karena data itu yang kita masukkan di dalam aplikasi form yang nanti dikirim ke UNESCO itu bahwa
oh masyarakat di sana ekosistem bermusiknya Ya. sudah baik. Mana ada kekurangan itu yang tadi Bung Dara bilang, itu dalam proses. Ya. Karena kita sampaikan di luar gini, infrastruktur di Kota Ambon untuk bermusik itu bukan menjadi pembatas. Tanpa infrastruktur di Kota Ambon, itu musik tetap jalan. Ambon itu bukan kota musik ansih, tapi dia kota kreatif bahasa kami. Kota kreatif berbasis musik. Kenapa kota kreatif?